tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat_pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja, Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Saya Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, edisi Jumat 24 April 2026. Selama formasi 1 jam ke depan, tentunya program talk show Smart Health akan menemani kerabat realita dimanapun Anda berada. Merupakan kerjasama kami bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Partodirjo Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya bagi kerabat realita dimanapun Anda berada. Kita punya tema edisi hari ini kerabat Smart Health di edisi Jumat 24 April 2026 dengan tema sindrom mata kering di era gadget. Dan narasumber kita di studio sudah ada salah satu PPDS mata dari FKUB, ada Dr. Rofik yang sudah hadir di studio. Kita langsung sapa pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah hadir. Kita juga terus ingatkan bagi kerabat realita dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak program atau siaran kami hari ini selain di 89.1 Realita FM. Juga bisa kerabat realita saksikan via streaming kami di YouTube maupun TikTok Realita Official. Ya, bagi kerabat realita kita langsung saja ke tema kita pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Vicky, PPDS Mata FKUB yang sudah berada di studio tentang sindrom mata kering di era gadget. Dokter, penggunaan gadget itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak mungkin kita pungkiri dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan segala lini pekerjaan sekarang utamanya sudah banyak menggunakan gadget atau bertatap langsung dengan layar begitu. Nah, problemnya adalah kita punya juga permasalahan-permasalahan yang muncul karena gadget ini begitu. Salah satunya juga karena adanya mata kering ini. Nah, sebenarnya apa sih Dok sindrom mata kering yang kemudian terjadi pada seseorang yang sering kali menggunakan gadget? Oke. Silakan. Jadi mungkin saya bahas dulu mata kering itu apa gitu ya. Jadi sindrom mata kering itu kan memang suatu keadaan di mana yang pertama produksinya yang air matanya yang kurang, atau bisa jadi produksinya juga bagus, tapi memang kualitas dari air mata sendiri itu yang jelek sehingga karena kualitasnya jelek jadinya dia gampang menguap. Karena gampang menguapnya ini yang menyebabkan mata kering gitu ya. Nah, kalau sebenarnya lapisan air mata itu kan kayak air aja gitu ya, tapi sebenarnya itu ada lapisannya kan. Lapisan air mata ini ada 3 sebenarnya, yang mana 3-3-nya ini berasal dari produksinya beda-beda. Jadi banyak penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan sindrom mata kering. Tapi selain penyakit itu ada beberapa faktor lain yang juga bisa menyebabkan mata kering, kayak misalnya usia gitu. Dan kemudian aktivitas-aktivitas kayak misalnya gadget terutama ya. Jadi kalau gadget ini kan memang secara nggak sadar kita ketika melihat laptop, kita melihat HP itu jadi jarang berkedip gitu. Itu yang menyebabkan biasanya pengguna-pengguna gadget bisa mengalami mata kering
seperti itu kira-kira. Oke, berarti ini juga saya penasaran terhadap air mata yang jelek ini seperti apa, Dok? Oke. Ini karena mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang Mm-mm. menyebabkan, atau memang karena ada produksi terhadap hormon-hormon tertentu yang Mm-mm. mengakibatkan si air mata ini kemudian kurang bagus lah istilahnya. Oke, jadi kalau kualitas air mata kering ini memang kan ada 3 lapisan yang tadi ya. Kalau misal satu lapisan aja ini bisa terganggu, pasti dia akan menyebabkan lebih gampang untuk menguap air mata. Itu yang menyebabkan mata kering. Terus apa tadi lagi pertanyaannya? Iya, apakah si air mata ini produksinya kurang bagus karena produksi hormon tertentu atau karena kebiasaan-kebiasaan kita yang Oh, iya. buruk misal? Oke, jadi memang itu tadi ya. Jadi karena memang lapisan air matanya yang terganggu atau aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan mata kering itu juga salah satunya kayak misalnya di ruangan ber-AC itu bisa menyebabkan mata kering. Terus kita naik motor kena angin terus itu bisa kena mata kering seperti itu. Sebenarnya produksi air mata tuh diproduksinya di mana sih, Dok? Karena kan kita tahu kalau mata kering itu memang benar-benar gak enak, kayak ada Betul. yang grenjel-grenjel gitu di mata Kalau rasanya. kalau produksinya sendiri dari air mata itu di kelenjar lakrimar. Kelenjar lakrimar itu yang di bagian luar atas di mata kelopak ini ada kelenjar lakrimar kita. Itu yang sebenarnya buat untuk produksi air mata. Tapi lapisan-lapisan air mata itu kan juga terdiri dari mukus, serus, akus, itu juga itu ada kelenjar juga di kelopak namanya kelenjar mebom, itu juga bisa menghasilkan mukus untuk menjaga kualitas dari air mata itu tadi gitu. Nah, ini kan air mata tuh sebenarnya sesuatu yang kadang kita jarang pikirkan gitu. Ya, air mata biasanya keluar ketika menangis saja atau kelilipan dan segala macam. Berarti air mata ini juga sangat penting untuk mencegah si mata kering ini ya, Dok ya. Justru penting banget. Nah, sebenarnya apa aja sih, Dok, gejala-gejala si sindrom mata kering ini yang bisa kita bisa kita rasakan begitu ketika kita mungkin kebanyakan beraktivitas dengan gadget? Baik, jadi kalau mata kering itu keluhannya biasanya justru malah berair. Karena biasanya pasien mata kering itu justru malah memicu untuk memproduksi air mata lebih banyak, tapi justru dia malah gampang menguap sehingga dia juga gampang berair juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga pasien-pasien dengan mata kering itu mengeluh mengganjal, berpasir, atau terasa nggak nyaman. Bisa juga terkadang mata merah kalau memang sudah lanjut ya, kalau memang sudah nggak diobatin terus dibiarin kering, lama-lama mata merah seperti itu. Oke, terus gimana nih cara kita membedakan nih mata yang kering dengan mata yang lelah biasa? Biasanya kan kalau kita kurang tidur apa segala macam, itu kan juga mata juga berair dan segala macam, Yeah. Dok. Nah, ini Biasanya berjalan beriringan ya sebenarnya. Kalau kelelahan dengan kering itu berjalan kering karena memang kelelahan pun itu bisa menyebabkan produksi air mata itu menurun. Makanya pasien-pasien dengan biasanya pasien-pasien itu mengeluhnya, saya kok ngelihat laptop kok lama-lama pedes ya gitu. Ya itu bisa jadi memang sindrom mata kering karena memang dia sudah matanya lelah, terus ngelihat gadget dia jadinya juga nggak sadar dia jarang mengedip gitu. Jadi makanya jadinya mata kering gitu. Kalau membedakannya gimana? Kalau membedakannya ya kalau saya sih memang itu jalan beriringan ya antara kecapean dan mata kering gitu. Oke, kalau kita merasakan mata kering dan tadi dijelaskan oleh dokter juga, nah sebenarnya, Dok, fungsi dari berkedip itu juga untuk mengurangi mata kering atau memang berapa kali nih sebenarnya dalam 1 menit misal kita tuh harus berkedip untuk kemudian mengoptimalkan fungsi dari mata supaya tidak merasakan gejala-gejala tadi? Oke, jadi kalau fungsi mengedip itu adalah yang pertama untuk menyebarkan air mata ke seluruh permukaan bola mata. Makanya kalau nggak mengedip lama-lama ya dia akan berair juga kan kalau nggak ngedip ya. Jadi dia nggak tersebar secara rata di permukaan mata. Itu yang menyebabkan kalau nggak kedip ya kering gitu. Terus
harusnya berapa kali frekuensi mengedip dalam 1 menit gitu ya. Jadi normalnya itu kita mengedip dalam 1 menit itu bisa sampai 5 sampai 10 kali. Seperti itu normalnya. Jadi memang pasien-pasien dengan pengguna gadget gitu ya, yang suka main HP atau kerjanya di depan komputer itu memang suka secara nggak sadar dia lupa untuk mengedip. Oke, berarti mengedipkan mata itu bukan suatu hal yang memang refleks alami tubuh lakukan, atau memang kita tuh harus dengan sadar untuk mengedipkan mata, Dok? Itu sebenarnya refleks alami kan sebenarnya. Kalau kita ngerasa agak pedes gitu, kita sudah sebenarnya refleks buat ngedip. Cuma memang pasien-pasien orang dengan pengguna gadget, ngelihat HP, ngelihat komputer, ngelihat laptop, ngelihat tablet, itu memang secara nggak sadar kita itu bisa lupa ngedip gitu. Itu yang nyebabin mata kering. Nah, berarti ada mungkin panduan nih, Dok. Berapa lama sih kita bisa standby atau real time bersama dengan gadget kita dalam 1 hari atau dalam 24 jam? Oke, jadi memang WHO itu sudah mengutarakan yang namanya 20-20-20 rule. 20-20-20. Jadi maksudnya adalah setiap kita 20 menit kita melihat gadget, kita itu harus berhenti selama 20 detik dan melihat objek yang jaraknya 20 kaki. 20 kaki itu setara 6 meteran lah. Itu tadi. Jadi memang pengguna gadget itu harus sadar akan peraturan atau rule ya, rule 20-20-20 ini yang bisa membantu untuk mengurangi gejala mata kering. Jadi setiap 20 menit kita melihat gadget, kita harus berhenti 20 detik untuk melihat objek yang jaraknya 20 kaki. Gitu, setara 6 meter. Oke. Benar gak sih, Dok, kalau kita mata mulai capek atau mulai lelah gitu, itu kita bisa mengobati salah satunya dengan melihat hal-hal yang berwarna hijau? Itu mitos sih. Itu mitos kayaknya, karena memang nggak ada ngaruhnya sih ya kalau warna itu bisa, penglihatan warna itu bisa menyebabkan mata kita jadi nggak capek gitu ya, atau nggak kering gitu, nggak ada sih. Jadi itu mitos kalau ngeliat warna hijau gitu. Iya, Dok, benar nih. Kadang dokter, saya itu juga adalah pecinta drama Korea. Nah, ketika nonton drakor itu pasti kita akan selalu penasaran dengan episode ke episode. Nah, minimal tuh kan 1 jam. Itu udah pasti kita sangat real time nonton gadgetnya gitu. Nah, setelah nonton biasanya mata saya seperti berpasir. Nah, seperti itu. Berarti itu termasuk si mata kering itu ya, Dok? Iya, Ya? itu termasuk mata kering. Makanya kalau gitu berarti harusnya kan 1 jam tuh satu seasonnya ya. Satu season. Berarti harusnya 20 menit gitu kita stop dulu, kita istirahat dulu lah mata kita selama 20 detik buat ngeliat benda-benda yang jaraknya 6 meter atau 20 kaki itu tadi. Baru lanjut lagi nanti. Lanjut lagi. Tapi punya gak, Dok, pasien-pasien dengan kasus-kasus seperti itu? Biasanya sih orang-orang yang berpasir gitu kan belum nyampe rumah sakit sudah googling sendiri buat beli obat sendiri, karena memang obat-obat buat mata kering itu tersebar luas ya, dan memang harganya nggak mahal. Jadi biasanya pasien-pasien yang kayak gitu memang sudah beli obat sendiri biasanya. Kalau saya sering ngide gini, Dok. Ketika mata saya rasanya kering atau sangat berpasir-pasir itu, saya ngide ngasih air. Itu boleh gak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh, karena air yang dari PDAM gitu ya, itu kan belum sepenuhnya steril. Jadi memang kalau air mata itu memang ada kandungan sendiri yang nanti bisa membantu buat namanya artificial tears. Jadi dia itu kandungannya ya seperti air mata tapi buatan gitu. Itu yang lebih bisa diterima di permukaan mata lah. Tapi kalau air kan kandungannya kan nggak steril juga gitu. Nanti takutnya malah bisa buat infeksi nanti. Kadang ya, Dok, ada juga nih, ini pengalaman pribadi ketika mata rasanya nggak enak gitu, Dok. Saya itu melihat sesuatu dalam waktu yang lama sampai keluar air mata sendiri, abis itu kerasanya agak enakan. Ini sebenarnya boleh atau tidak?
sampai keluar air mata gitu dok, mata sampai panas habis itu keluar air mata sendiri gitu. Itu kan memang karena nggak ngedip berarti mungkin ya? Iya agak ngedip memang, Ah. ngelihatnya objek sesuatu lama banget abis itu gak ngedip kan sampai keluar air mata terus enakan mata. Nah itu sebenarnya boleh atau tidak? Eh, s- Maksudnya itu berarti ngelihat yang tanpa kedip itu bisa menyembuhkan. Iya, saya rasa pada saat itu enak gitu setelah setelah keluar air mata itu Harusnya. enak gitu. Harusnya sih nggak ngefek ya. Jadi apakah memang kalau ngelihat dan tanpa ngedip itu nanti bisa membuat mata lebih nyaman sih? Harusnya enggak ya. Karena memang normalnya kan kita harus mengedip itu tadi ya. Oke, jadi pertolongan pertama ketika kita merasa bahwa mata kita kering itu apa dok? Oke, jadi kalau memang merasa mata kering dan itu sudah terjadi berkali-kali, sebaiknya sebenarnya saran saya tetap ke dokter karena memang nanti dari dokter nanti bisa lebih menentukan ini beneran mata kering atau enggak yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa dicoba juga obat-obat tetes artificial tears atau air mata buatan yang tersebar di banyak apotek. Nah itu nanti bisa dibeli juga, dicoba. Ada banyak tipe, dicoba aja salah satu nggak apa-apa. Karena semua artificial tears itu juga nggak bahaya juga dari penggunaannya, maupun jangka panjang pun juga nggak bahaya. Jadi boleh diteteskan juga. Jadi apakah nanti setelah penetesan itu membaik? Kalau memang membaik, berarti memang harusnya Anda terkena mata kering. Gitu. Kan ada tuh dok beberapa produk-produk yang mengklaim dia bisa menyembuhkan mata kering. Apa itu juga termasuk si artificial tears Betul. itu tadi? Iya, bisa. Boleh tuh sebenarnya. Boleh, tapi saran saya tetap kalau bisa sih nanti biar dokter aja yang menentukan, karena terkadang kan orang-orang taunya kok ini gejalanya kayak mata kering ya gitu, tapi ternyata dia sudah infeksi gitu, yang perlu antibiotik, yang perlu obat-obat lain lah selain artificial tears atau mata buatan itu. Jadi saran saya tetap perlu ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Oke, berarti secara visual memang terlihat kalau mata kering itu pasti matanya merah ya dok? Enggak selalu. Jadi memang kadang cuma ada gejala-gejala aja, gejala-gejala kayak misalnya mata berpasir, mata tidak nyaman, mata seperti mengganjal itu. Tapi tidak selalu mata merah. Jadi kalau misalnya memang sudah dibiarkan gitu ya, dibiarkan dan enggak dikasih obat, itu bisa menjadi mata merah. Terus malah nanti kornea itu adalah suatu lapisan yang di permukaan mata ini yang kayak kaca di depan, itu kornea. Jadi kornea bisa rusak, itu yang malah menyebabkan nanti bisa jadi penurunan penglihatan permanen. Jadi memang mata kering ini nggak bisa disepelekan juga gitu. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya dok, kenapa sih kalau kita menatap gadget terlalu lama itu yang bikin dia nggak boleh dan bikin mata kering? Iya. Kenapa? Jadi memang penggunaan gadget itu tadi secara nggak sadar kita itu kalau kita ngeliat HP itu kita itu jadi lupa mengedip. Itu yang menyebabkan mata kering. Jadi itu juga belum ada penjelasan secara teorinya kenapa kok ngeliat gadget bisa lupa mengedip. Tapi memang secara penelitian juga bilang kalau penggunaan gadget ini menyebabkan kita itu lupa mengedip, yang menyebabkan mata kering itu tadi. Oke, berarti bukan karena misal pencahayaan di Bukan karena di pencahayaan, HP bukan atau karena laptop. radiasi, bukan. Bukan ya dok. Iya. Tapi sebenarnya ada penggunaan secara ideal nggak dok? Misal kecerahan itu harus karena kan saya adalah tipe orang yang menggunakan HP redup tuh. Ada orang yang pakainya terang sekali pencahayaan. Itu berpengaruh tidak terhadap? Berpengaruh. Jadi memang sebisa mungkin itu kita harus pencahayaannya harus paling yang kalau gadget harus pencahayaan paling rendah, tapi pencahayaan ruangannya harusnya juga cukup gitu, yang nggak terang juga nggak redup. Jadi kalau misalnya pencahayaan gadgetnya terang tapi cahaya ruangannya redup, itu yang juga bisa menyebabkan matanya bahaya gitu. Jadi minusnya bisa bertambah kalau pada anak-anak gitu. Jadi kalau saran saya memang sebisa mungkin gadget itu yang terpapar ke mata kita itu tingkat brightness-nya itu seminimal mungkin.
Oh, berarti gitu. memang benar ya, brightness-nya itu ada di tingkat yang paling minim, Mm-mm. tapi pencahayaan dari ruangannya yang bagus gitu. Yang bagus, yang Berarti cukup. kalau main HP di malam hari dengan cahaya lampu dimatikan, itu gak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan sama sekali. Apalagi pada anak-anak ya, karena anak-anak ini kan pertumbuhan bola matanya masih bertumbuh terus gitu ya. Mm-mm. Jadi memang makanya dengan anak-anak yang suka ngelihat gadget ini bisa menyebabkan daya akomodasinya itu menurun. Artinya minusnya nanti bisa bertambah gitu. Korelasinya di mana tuh dok dengan peningkatan minus dengan sering pakai gadget? Kalau mata minus, jadi itu tadi kalau mata minus, kalau pakai gadget, kalau pada anak-anak terutama ya. Jadi dia itu mungkin gampangnya kalau mata minus, kalau anak-anak dengan ngeliat gadget itu mungkin gampangnya lebih enak. Mata kita itu akan terbiasa melihat dekat. Mm-mm. Nah, karena mata kita terbiasa melihat dekat, jadinya ngelihat jauh itu susah. Akhirnya minus gitu. Kalau anak-anak, kenapa? Karena memang kalau anak-anak yang terbiasa aktivitas dekat atau ngelihat gadget itu bisa menurunkan daya akomodasi yang menyebabkan matanya perlu kacamata nanti untuk memfokuskan titik cahaya ke ke makula itu namanya. Oke, terus apa bedanya dok dengan anak-anak yang dikasih lihat televisi? Sama aja. Makanya kalau televisi juga harusnya juga dikurangin, dibatasin banget ya harusnya. Oh, malah harus dibatasi. Saya kira Malah. malah televisi lebih aman daripada HP dok. Selama televisi itu jaraknya jauh ya, nggak deket, harusnya sih aman. Cuma memang kan kadang-kadang orang tua itu kan anak-anaknya maju gitu buat ngelihat TV sampai deket banget gitu, nggak diperingatkan gitu. Itu yang bahaya. Tapi kalau selama jaraknya aman sekitar 6 meter gitu ya, untuk ngelihat TV sih aman aja. Terutama kalau misalnya yang mungkin menjadi khawatir ya, itu kan gadget ya. Kalau gadget kan laptop, HP, tablet itu kan nggak mungkin kita ngelihat jarak 6 meter. Kita pasti harus ngelihat dekat. Itu yang menjadi bahaya sebenarnya kalau buat anak-anak. Oke, berarti sebenarnya dok, boleh tidak anak-anak itu diberikan atau dikenalkan dengan HP? Saran saya sangat amat dibatasin ya, sangat amat dibatasin karena itu tadi, karena itu sangat bahaya lah, bukan bahaya ya, membuat mata kita nanti jadi bergantung gitu, jadi perlu kacamata nanti buat kacamata minusnya, terutama buat anak-anak ya, gitu. Ada panduan umur gak sih dok sebenarnya anak-anak tuh mulai diberikan diperbolehkan untuk mengkonsumsi hal-hal seperti itu, misal lihat HP, lihat layar TV dan segala macam? Sebenarnya nggak ada panduan khusus ya sebenarnya, tapi kita sebagai orang tua juga seenggaknya membatasi lah. Kalau biasanya tuh yang saya tahu dari penelitian sebelumnya itu kalau nggak salah setidaknya paling maksimal itu sehari 1 jam aja cukup, sejam. Sisanya ya tolong dibuat aktivitas outdoor aja, sisanya outdoor activity, berarti ya bermain di luar, entah di taman atau di mana gitu. Jadi jangan di gadget. Jadi di gadget seenggaknya tuh paling banyak ya 1 jam aja sehari, seperti itu. Oke, selain itu dok, ini juga pertanyaan saya, kan dokter tadi sampaikan ada apa namanya korelasi nih kelembapan mata itu juga dengan penggunaan pendingin ruangan. Nah, ini seperti apa dok? Misal pakai AC ataupun kipas, apa ini juga bisa membantu seberapa besar kita untuk terkena mata kering ini? Iya, jadi kan memang kalau AC ini kan menyebabkan udara ini kering ya? Kering atau lembab ya? Jadi memang karena Kadang iya sih agak memang lebih karena AC ini memang menyebabkan penguapan dari air mata itu lebih cepat, makanya dia menjadi lebih cepat buat mata kering. Sama kayak orang-orang dengan yang pakai motor ya, terutama ya pakai motor tanpa kacamata gitu, itu bisa karena kena angin terus, jadinya kita bisa menyebabkan mata kering gitu kalau kena angin. Oke.
Selain tadi direkomendasikan ada tetes mata ataupun artificial tears tadi dok, ada gak sih cara lain yang bisa kita lakukan baik di rumah gitu ataupun di tempat kerja untuk kemudian menjaga kelembaban si mata ini supaya dia gak sampai mata kering? Oke, jadi kalau aktivitas-aktivitas sebenarnya lebih ke menghindari aja. Menghindari yang pertama, menghindari ruangan ber-AC, menghindari ruang-ruangan yang mungkin langsung terpapar dengan angin seperti naik motor gitu ya, atau langsung terkena kipas gitu. Terus yang ketiga juga harusnya juga mengurangi paparan sama gadget. Itu yang biasanya paling sering menyebabkan mata kering. 3 itu sih. Yang Kalau penggunaan kacamata dok, misal kalau pengen gak terpapar secara langsung saya pakai kacamata anti radiasi aja biar nontonnya lebih lama gitu, itu bantu gak dok? Jadi kalau kacamata anti radiasi itu sebenarnya belum ada penelitian-penelitian yang bilang kalau kacamata anti radiasi itu membantu buat mata kering ya. Jadi saya bisa bilang kalau itu tidak membantu. Nggak membantu Nggak gitu membantu. berarti. Oke, jadi itu kalau kita sudah mulai mata kering dok, kita mulai berhenti sejenak terlebih dahulu. Habis itu kalau mulai parah pakai tetes mata itu. Iya, betul. Kalau tetap nggak berhenti langsung ke dokter Masuk ke begitu. dokter, betul. Jadi jangan lupa tadi yang 20 rule. Jadi setiap 20 menit kita lihat gadget, kita harus istirahat selama 20 detik untuk melihat objek selama yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter. Itu juga itu penting banget sih. Kalau orang dengan pengguna softland itu apa juga bisa bikin mata kering? Bisa banget, terutama apalagi kalau soft lensnya ukurannya nggak pas ya. Jadi ada soft lens sebenarnya itu soft lens itu ada ukurannya kan. Jadi soft lens apalagi kalau soft lensnya terlalu rapat gitu ya, too tight itu bisa menyebabkan matanya kering gitu, lagi infeksi. Oke. Jadi memang biasanya kalau pasien-pasien dengan pakai soft lens itu biasanya sudah otomatis punya air mata buatan biasanya ya. Tapi Ya. gitu. Jadi itu di softline-nya dibuka aja dulu buat menghindari mata kering itu dok. Betul, apalagi kalau sebenarnya penggunaan soft lens itu kan juga nggak terlalu direkomendasikan ya untuk daily buat sehari-hari. Penggunaan sehari-hari pun tetap harus sangat dijaga, harus benar-benar dibersihin atau rutin diganti gitu untuk penggunaan daily soft lens. Jadi memang sebenarnya yang paling direkomendasikan ya lebih baik kacamata aja gitu. Oke, untuk orang yang sering pakai softline karena mereka bilang bahwa ini softline buat minus kok gitu, itu berapa jam sih minimal mereka pakai itu? Kalau penggunaannya sebenarnya tergantung ininya ya, kualitas dari bahannya juga. Ada beberapa bahan yang memang harus cepat diganti. Ada yang beberapa bahan yang katanya bisa seminggu dipakai itu belum perlu diganti gitu. Tapi apakah perlu dilepas? Kalau dilepasnya sih sebenarnya tiap 6 jam itu harusnya sudah dilepas untuk dibersihkan ya gitu. Tiap 5 sampai 6 jam harus dibersihkan gitu. Tapi untuk bahan-bahannya itu kan ada macam-macam ya. Setahu saya tuh memang ada bahan-bahan yang bisa dibersihkan, ada bahan-bahan yang sekali buang gitu. Oke. Nah, kita ke bahayanya nih dok. Apa sih sebenarnya bahaya jika kita terus merasakan mata kering? Oke, jadi bahaya-bahayanya kalau memang diremehkan gitu ya, lama-lama kan bisa jadi mata merah. Nah, mata merah ini nanti bisa menyebabkan kalau lama-lama kering bisa jadi korneanya itu rusak. Korneanya rusak, nanti bisa jadi infeksi kayak misalnya ulkus kornea yang menyebabkan bisa jadi penglihatannya menurun secara permanen. Itu yang paling bahayanya itu tadi. Nah, kalau sering mata kering ini berarti bisa menurunkan produktivitas kita dalam beraktivitas juga dok? Sangat bisa menurunkan ya, apalagi kalau sudah penglihatannya sudah menurun, akan otomatis kualitas hidup pasien juga akan berkurang. Kan pasti berkurang, penglihatan berkurang, aktivitasnya juga terganggu gitu ya. Ada gak sih dok pasien dokter yang memang merasakan mata kering ini sampai mengganggu aktivitasnya? Oh banyak. Jadi memang sampai muncul ulkus kornea yang ada di tengah-tengah gitu ya, sehingga mengganggu penglihatan. Itu banyak banget gitu. Sampai wajib banget netesin artificial tears tiap jam, itu juga ada. Jadi normalnya kan kalau kita tetes air mata buatan itu bisa 4 kali sampai 6 kali sehari. Tapi pada pasien-pasien yang memang sudah
masif gitu ya, sudah sangat parah itu bisa netesin tiap jam gitu. Oke, dokter, berarti ketika mata kita kering ini, dok, apa sih sebenarnya tindakan medis atau terapi yang diberikan oleh dokter Oke. biasanya? Jadi biasanya memang utamanya adalah kita kasih air mata buatan dulu yang pertama ya. Terus nanti kita lihat perkembangannya apakah membaik apa enggak. Tapi kalau misalnya nggak membaik, nanti bisa jadi bisa dioperasi. Operasi itu dalam artian nanti saluran keluar yang ada di air mata ini itu disumbat gitu, biar air mata itu lebih lama di permukaan air mata. Itu kalau paling parahnya lah, tapi sejauh ini sih jarang banget yang sampai operasi ya. Tapi penanganan awalnya sih harusnya artificial tears atau air mata buatan itu dulu. Nah, ada tidak dok peranan dari pola makan dan juga hidrasi kita, misal dengan minum air yang cukup supaya menghindari mata kering ini? Kalau hidrasi yang cukup sangat berpengaruh ya, tapi kalau faktor-faktor lain sih, kalau makanan sih nggak ada ya, kecuali hidrasi atau konsumsi dari air minum. Tapi faktor-faktor lain yang bisa nyebabin mata kering ini juga bisa usia ya, terutama usia di atas 40-50 tahun itu bisa nyebabin produksi air mata menurun, makanya terjadi mata kering. Terus yang kedua itu bisa juga biasanya tuh antara pria dan wanita itu lebih sering wanita yang terkena. Terus apalagi wanitanya sudah menopause. Menopause ini otomatis hormon-hormonnya sudah menurun, akhirnya produksi air mata juga menurun, seperti itu. Terus sisanya ya pasien-pasien dengan penggunaan yang sering dengan penggunaan gadget itu yang sangat beresiko untuk terkena sindrom mata kering, seperti itu. Oke. Dokter, saya juga penasaran nih dok, sebenarnya ketika kita merasakan mata ini kering dok, adakah kemudian kita tuh perlu tidak mengatur posisi dari layar atau gadget kita supaya kemudian tidak terlalu dekat dan Baik. posisinya optimal supaya tidak sampai mengganggu penglihatan kita? Baik, kalau posisi gadget itu yang direkomendasikan memang jaraknya 40 cm. Ya. Tapi kan susah juga ya buat pastinya. ngukur, orang-orang ngukur 40 cm. Jadi memang harus dikira-kira aja. Jadi memang nggak perlu terlalu dekat, tapi kalau terlalu jauh kan juga nggak kelihatan. Jadi memang jarak yang direkomendasikan itu adalah 40 cm. Oke. Selama ini dok, selain tadi disebutkan oleh dokter, kebanyakan yang mengalami mata kering itu adalah perempuan misal. Nah, yang dokter sering temui di lapangan ini biasanya dari sektor pekerjaan apa atau dari usia atau apa ya, pekerjaan apa yang biasanya seringkali merasakan mata kering ini? Ya, jadi biasanya memang yang datang ke rumah sakit karena mata kering itu kalau yang belum tua ya, kalau yang belum lansia, itu biasanya pasien-pasien yang kerja kantoran justru. Karena memang mereka yang kerjaannya itu setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ngelihatnya komputer. Itu yang biasanya datang ke rumah sakit karena mata kering. Itu yang paling banyak sih sejauh ini. Kerja yang wanita-wanita pekerja kantor biasanya. Sisanya itu biasanya orang-orang tua karena memang kan produksinya air mata sudah menurun. Biasanya yang paling sering terkena ya di atas 50 tahun itu tadi. Kalau anak-anak dok? Anak-anak jarang sih kalau terkena mata kering, terutama kecuali kalau memang penyakit bawaan. Ada yang namanya Sjogren syndrome namanya. Jadi itu memang bawaan dari lahir juga buat bisa jadi mata kering gitu. Tapi sih jarang sih kalau anak-anak. Iya, tapi dok, anak-anak kecil itu mereka tuh kalau ngelihat gadget biasanya tuh kan memang karena kebiasaan ya. Biasanya ibunya pengen kerja sesuatu, masak atau mencuci dan segala macam, terus biar anteng dikasih gadget gitu. Nah, ini sebenarnya kan juga dilema gitu kan, biar anak anteng apa, tapi ini anak gitu kalau dikasih gadget malah nanti kecanduan. Nah sebenarnya dok, apa sih yang direkomendasikan dari dunia kesehatan misal supaya anak ini tidak nggak dikasih gadget terus, tapi dia tetap bisa anteng dan dia tetap bisa pertumbuhan dan perkembangannya bagus? Baik, jadi memang kalau bilang antara tumbuh kembang ya, kebetulan saya juga punya anak. Saya juga lagi
menumbuh kembangkan anak saya. Iya. Jadi memang kalau terkait tumbuh kembang itu nggak melulu harus dari gadget, Mm-mm. dari YouTube. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang bisa orang tua ambil itu nggak harus dari YouTube. Jadi banyak hal-hal lain di luar sana yang nggak di gadget itu bisa membantu buat tumbuh kembangnya. Terutama yang paling signifikan sebenarnya orang tua ya, karena orang tua ini berpengaruh penting untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak untuk tumbuh kembangnya juga. Jadi apakah harus dari gadget untuk membantu tumbuh kembang? Ya harusnya enggak, karena memang banyak hal-hal lain yang bisa kita kasih ke anak-anak untuk membantu tumbuh kembangnya. Contohnya mainan-mainan yang bukan dari gadget ya. Contohnya disuruh menggambar, disuruh menulis, itu jauh lebih bermanfaat ya daripada anak-anak itu ngelihat gadget gitu, YouTube seperti itu. Tapi dok, anak saya itu misal saya main HP agak di sebelah sini, dia pasti tertarik ngelihat gambar Iya. di HP itu. Iya, jadi memang kita sebagai orang tua harus harus disiplin juga terhadap anak Iya, sebenarnya. sepertinya Harus begitu. disiplin. Jadi kalau anak-anak datang ke kita ya kita harus berhenti gitu. Iya, mending Harus begitu ya. menjauhkan lah, harus menjauhkan sebisa mungkin. Paparan terhadap gadget itu harus sangat amat ditekan gitu. Jangan sampai dia dikit-dikit lihat HP, apalagi kalau dia sampai makan harus dari gadget gitu ya. Sebisa mungkin kalau dia anak-anak kita sudah begitu, sebisa mungkin kalau saya cari-cari juga ya sama dokter anak bilang sebisa mungkin kalau kayak gitu dipaksa aja, jangan sampai bergantung sama gadget. Kalau makan harus gadget itu berarti harus lebih dipaksa lagi. Orang tuanya jangan mau ngalah sama anak-anak gitu. Iya, soalnya mereka mungkin ingin taunya besar ya dok, yang Iya. melihat sesuatu yang kayaknya menarik di layar sekecil itu, jadi mereka pengen tahu aja gitu. Iya. Ngelihat mereka ngelirik gini dok. Iya betul. Ya saya taruh aja gitu. Iya betul, Takutnya- memang kita sebagai orang tua harus membatasi, harus menekan itu tadi. Iya, jadi dia tidur saya baru main HP gitu. Iya. Oke, kita masih akan kembali dokter dengan beberapa pertanyaan nih ada di akun YouTube kami. Jadi jangan kemana-mana kerabat Realita, saya akan kembali tentunya masih dengan dokter Vicky, PPDS Mata dari FKUB. Kita jangan kemana-mana terlebih dahulu kerabat, tetap di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya dokter Oki Pratama itu emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih. Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor 1. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih, nyata kan? Bener-bener mantep dah, jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. Realita FM Pamekasan. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu,
Biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Kak, sampean bila saya majar pacik ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Be, sampean tak giding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat totop, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Be, mayu pas lek, majar setia. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar rumah. Cukup ngangkui HP, pancenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila epai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabeh Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, link aja, tor m-banking peleana pancenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka dimapai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja, semuanya ini dada isinya kamu semua. Alamak ini Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak?
Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat Ralita masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Kerabat, Anda masih menyimak program Talkshow Smart Health edisi hari ini bersama Ayuda Clarissa. Dan kerabat Ralita di studio masih bersama dengan Dr. Vicky, PPDS Mata dari FKUB, yang saat ini masih menemani kita tentunya untuk membahas tentang tema sindrom mata kering di era gadget. Kita tadi juga sudah bahas panjang lebar tentang bagaimana sindrom mata kering di era gadget ini. Kita ke beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke redaksi YouTube kami di pagi hari ini, kerabat Ralita. Dari beberapa pertanyaan yang sudah Anda sampaikan pada edisi hari ini, kita ke pertanyaan pertama, dokter. Ada pertanyaan tentang mata yang kayak berminyak itu gimana ya, dok? Terus kayak ada pasir juga di mata. Nah, ini kenapa sih? Baik, jadi sebenarnya mata berminyak ini gimana ya? Maksudnya apakah kerasa berair atau kerasa mengkilap apa gimana? Ini kan saya nggak paham juga. Tapi kalau terkait tentang berpasirnya dan sering gitu ya, apalagi keluhan ini muncul di saat nggak tentu gitu ya, biasanya sih karena mata kering gitu. Jadi memang kalau sudah kayak gitu, saran saya sih lebih baik diperiksakan dulu ke dokter supaya tahu dulu penyebabnya apa, apakah beneran ada pasir apa enggak, ataukah memang mata kering, biar nanti penanganannya lebih tepat gitu. Istilahnya mata berpasir itu kan istilah ya, dok, bukan beneran ada pasir di dalamnya gitu kan. Harusnya. Karena ngegerinjel-gerinjelnya itu ya. Karena mata keringnya itu. Oke, selanjutnya ada dari akun Edi Santoso. Dok, mata saya sering banget kayak ada sesuatu tapi lama-lama hilang. Penanganan pertama apa yang bisa dilakukan ya, dok? Baik, untuk penanganan pertama sering ada sesuatu berarti mengganjal gitu ya berarti ya. Jadi kalau mengganjal, kalau saran saya sih kemungkinan karena itu sering ya, itu kemungkinan sih mata kering sebenarnya. Jadi kalau memang Bapak Edi tadi nggak sempet buat ke rumah sakit, boleh dibeli buat obat-obat pengganti air mata yang ada yang sudah tersebar banyak di apotek-apotek. Nah itu coba ditetes. Kalau misalnya memang nanti membaik, berarti biasanya itu memang karena mata kering gitu. Selama matanya Bapak nggak merah ya, selama matanya Bapak nggak merah dan memang cuma bener-bener memang mengganjal dan nggak ada penglihatan kabur, boleh, nggak apa-apa kalau mau dibelikan air mata buatan yang ada di apotek-apotek seperti itu. Nah, selanjutnya, dok, ada dari akun Insan Adim. Suplemen untuk menyehatkan mata apa ya, dok? Baik, jadi suplemen buat menyehatkan mata. Kalau sebenarnya orang-orang kan taunya vitamin A ya, vitamin A gitu. Vitamin A apakah menyehatkan mata? Ya bagus buat di saraf mata. Tapi apakah vitamin A ini terbukti dapat biasanya kan orang-orang taunya vitamin A atau jus wortel gitu ya buat ngurangin minus, itu yang itu belum terbukti sebenarnya. Jus wortel apakah bisa mengurangi minus, itu nggak terbukti. Jadi itu mitos.
Jadi apakah ada suplemen yang bisa menyehatkan mata? Jawabannya adalah tidak ada sebenarnya. Karena kalau mau dikonsumsi vitamin A atau jus wortel nggak apa-apa. Tapi itu belum terbukti dapat lebih menyehatkan mata seperti itu. Berarti cara menyehatkan mata itu yang bisa kita lakukan seperti apa, Dok? Baik, sebenarnya banyak ya menyehatkan mata dalam artian ini kan kalau biar nggak cepet nggak kena infeksi, biar nggak cepet katarak, itu banyak sebenarnya. Biasanya orang-orang yang dengan orang mata kering ataupun yang cepet katarak itu biasanya pasien-pasien yang merokok biasanya. Nah, merokok ini harus dihindarin, terus gaya hidupnya juga harus sehat ya. Kayak misalnya konsumsi kolesterol itu juga harus dikurangin seperti itu. Menjaga kelembapan mata itu juga hidrasi ya, Dok ya? Iya, betul. Minum air yang cukup juga. Minum air yang cukup juga, betul. Selanjutnya ada dari akun Andi Arif. Dok, kalau mata minus itu jadi rentan nggak, Dok? Jadi mata cepat kering? Baik, kalau mata minus ini kan adalah masalahnya itu adalah di panjang bola mata ya biasanya kalau minus, atau di kelengkungan kornea. Itu yang menyebabkan mata minus. Tapi kalau mata kering ini suatu penyebab yang berbeda gitu. Jadi apakah mata minus ini menyebabkan mata kering? Jawabannya adalah enggak, karena ini dua hal yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Agung Sulaiman. Ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab juga, Dok. Maaf melenceng, Dokter, karena mata minus tuh bisa sembuh juga gak? Baik, kalau mata minus sebenarnya kalau mata kering ya tadi ya? Mata minus ini pertanyaannya, Dok. Mata minus bisa sembuh. Baik, kalau mata minus itu sembuhnya itu adalah dengan bedah refraksi. Bedah refraksi ini contohnya yang mungkin orang-orang sudah tahu itu namanya LASIK. Ya, LASIK atau SMILE itu bisa mengurangi minus atau bisa menyebabkan minus sehingga tidak memakai kacamata lagi. Itu bisa kalau mata minus. Seperti itu. Oke, ini juga bisa dijawab, Dok. Mungkin ini agak melenceng dikit, tapi pertanyaannya, benar gak sih sering pakai kacamata bikin mata tambah minus? Baik, kalau memakai kacamata apakah bisa nambah minus? Jawabannya adalah enggak ya, karena memang kacamata ini kan cuma tujuannya membantu untuk menggeser titik fokus yang sebenarnya nggak fokus jadi ke tempat yang lebih fokus gitu ya. Jadi itu tidak menyebabkan mata kering ataupun mata lebih minus kalau penggunaan kacamata. Jadi apa aja yang bisa menyebabkan mata lebih minus yaitu adalah near activity atau penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget itu sangat bisa menyebabkan mata itu jadi lebih minus. Seperti itu. Oke, terakhir, Dokter, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan gitu kepada masyarakat untuk menghindari yang namanya mata kering, apalagi buat misal kita para pekerja dengan pengguna gadget sepanjang hari. Baik, buat para pendengar, jadi kalau buat kita mengurangi resiko untuk terjadinya mata kering itu yang pertama aktivitas kita terhadap gadget. Jadi terhadap gadget itu harus dikurangin. Sesuai sudah dibahas tadi, terapkan 20-20-20 rule. Jadi setiap 20 menit kita ngeliat gadget, harus istirahat selama 20 detik untuk melihat objek yang jaraknya 20 kaki atau jaraknya 6 meter. Terus bisa juga kurangi merokok. Bukan kurangi ya, harus di stop ya rokok ya. Karena rokok dalam bentuk apapun itu tidak ada untungnya. Jadi memang harus di stop rokok. Terus aktivitas-aktivitas lain kayak misalnya di paparan di ruangan ber-AC, paparan di yang langsung terkena angin itu harus dikurangin. Itu bisa membantu untuk menurunkan resiko-resiko mata kering seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Vicky sudah berbagi ilmunya pagi hari ini bersama dengan kita. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita edisi hari ini. Kerabat, terima kasih bagi Anda yang juga sudah bergabung dengan memberikan beberapa pertanyaan juga. Ini menjadi akhir dalam program Smart Health edisi hari ini. Saya Yuda Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi?
Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan.